bahwasanya pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan juga panjang umur. Amin. Dan selawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat solidan dan bimbingannya sampai saat ini kita masih termasuk umat yang beriman dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pensiunan yang kami hormati, hari ini kita kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Direksi PT Pos Indonesia, di mana sebesar 350.000 dipotong tanpa ada sosialisasi. Ini sungguh menyakitkan buat kita semua, terlebih teman-teman Bapak Ibu sekalian yang gajinya di bawah 500, bisa kebayang berapa gitu. Habis lah. Ini juga merupakan kesedihan bagi kita semua, bukan saya pribadi. Kita merasakan pensiunan ini, saya bisa 22.000 merasakan ini semua. Saya mengajak teman-teman yang pertama tetap bersabar, ya bersabar, karena walaupun bagaimana ini adalah ujian yang harus kita hadapi, betul ya. Tapi tentu sebagai bagian dari P2 Pos Pusat, P2 Pos ya, BPC Bekasi yang diketuai oleh Pak Jamal, itu organisasi yang nanti yang insya Allah akan memperjuangkan hak-hak kita. Kalau kewajibannya sudah, jadi ibu-ibu dan masyarakat sudah dipotong, ya kenapa? Kelihatan dipotong ya, bervariasi. Nah, uang itu untuk kegiatan organisasi, ya termasuk DPC, DPW dan pusat. Kalau Pak Jamal kan kalau kemana-mana nggak pakai ongkos, kasihan ya kan berpensiun, tapi ada uang itu. Nah, kewajiban kita sudah dipotong oleh organisasi. Nah, sekarang haknya mana, betul ya? Kita menuntut hak kesejahteraannya mana yang dijadikan oleh P2 Pos Pusat. Berdiri aja, Bu. P2 Pos Pusat sekarang sedang tidur, Bu. Ya, sedang tidur nyaman. Ya, dengan kedudukan ketua umumnya adalah pengawas Dapen Pos yang mendapat honor 18 juta per bulan. Luar biasa. Itu pensiunan, Bu. Makanya kenapa sih P2 Pos Pusat mandul? Saya sampaikan apa adanya ya, betul Pak Jamal ya? 18 mandul P2 Pos Pusat tidak bisa apa-apa. Cuman janji, udah puluhan tahun. Udah ganyang aja. Beras yang harganya 5.000 sampai sekarang puluhan tahun, mungkin yang sudah senior, bapak kita. Ya. Beliau pensiun zamannya Soeharto, udah pensiun. Belum pernah naik, cuma 5.000 PHK-nya. Ya kan? Jadi bagaimana P2 Pos bergerak kalau untuk menaikkan MP 5.000 PHK tidak bisa. Terlebih nanti ada penyetaraan, ingin menyatakan dengan pensiun dengan PNS. Nah itu PR kita yang paling berat. Tapi tentu tanpa semangat dan doa kita tidak berhasil. Mudah-mudahan ya. Nah pada hari ini dari Pak Jamal selain juga kita sedih bersama, tapi tentu memberikan motivasi semangat. Jangan kita terpuruk hanya gara-gara itu. Tapi saya berharap hari ini saya mengajak teman-teman kita bersikap setuju ya. Kita bersikap, nanti kita bikin video yang kita kirimkan ke pusat, ke Prabowo sekalian, pengen tahu ya, ke Dewan ya, sama Pak Deddy Mulyadi. Nanti kita bareng-bareng sambil berdiri di belakang ini, kita kirim ke Facebook, ya ke TikTok. Nggak usah takut. Ya. Zaman sekarang sudah terbuka. Betul. Kita lihat sekarang, ormas preman sudah berkurang gara-gara Deddy Mulyadi sudah berani menyampaikan betul. Saya kemarin ada pembangunan lapangan poli, alhamdulillah tidak ada ormas yang datang. Kenapa? Itu dampak dari medsos. Ya. Bukan kita tidak merasa ormas, banyak ormas yang baik di banyak. Kita P2 Pos itu sama, sejajar dengan ormas, organisasi masyarakat. Ya. Bisa nggak kita seperti serikat pekerja? Nggak bisa, karena undang-undangnya beda. Kalau kita undang-undang ormas, P2 Pos bukan Jabar, undang-undang ormas. Kalau serikat undang-undang tenaga kerja ada, tapi cara berjuangnya boleh seperti serikat. Nah, ini yang kita cari nanti. Kemarin kita diskusi sama mantan ketua umum, ya, menyampaikan lah perjuangan-perjuangan. Kami selalu mandek gitu teman-teman. Kekecewaan kita dengan P2 Pos. Pertanyaan saya, kenapa sih P2 Pos yang katanya se-Indonesia kok tidak bisa memperjuangkan 22.000? Kita mau demo, kemarin yang pertama Pak demo, minta izin tidak mau dia. Cuma 500 orang yang demo, tapi dampaknya luar biasa. Hanya ketua Dapen, Bu Besi datang ke sini sosialisasi. Ujung-ujungnya apa? Bapak Ibu sekalian,
ketakutan kalau pensiunan itu demo. Padahal demo itu dilindungi oleh undang-undang, betul nggak? Guru pernah demo, dokter demo, ya kan? Ya. PJKA demo, Demo. ya kan? Pilot demo, masa kita nggak mau demo? Kita hilangkan itu. Maju. Saya berharap pada saatnya nanti, begitu Pak yang mau mengomodawi ya, kita ikut. Ya mudah-mudahan kita nggak pakai motor lah ya, kita pakai bis ya. Kita nyari dana, nyari sumbangan dana. Mudah-mudahan bisa 2 bis. Kita jalan-jalan ke Bandung ya. Walaupun capek, ya ini salah satu cara. Kita nggak usah takut. Nanti kita bikin atribut seperti ini ya, yang simpel ya, di mobil ya. Kita bawa ya, kita pegang di mobil, nanti di sana kita buka semua. Hanya itu cara ya. Nah, saya berharap hari ini kita bikin simulasi video ya, yang menggambarkan kekecewaan kita. Setuju ya Pak? Setuju. Hanya itu cara yang harus kita lakukan karena kita tidak bisa apa-apa. Saya berharap bapak-bapak sudah beda cara berpikirnya. Dulu kita bekerja demo mikir 2 kali, betul nggak? Iya. Takut dimutasi, bener nggak? Ya kan? Takut di BAP, bener atau tidak? Nggak ikut-ikutan sekarang gitu. sudah pensiun, mau di BAP kemana? Ya kan? Betul. Pak Agus dimutasi, misalnya jadi kepala kantor, ya seneng dia ya kan? Betul nggak? Betul. Jadi saya memberikan wawasan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa demo itu alternatif terakhir ya, untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dan itu dilindungi undang. Surat menyurat Pak Jamal sudah oleh Ketua Umum minta, ya kan? Audiensi sudah, minta ketemu direksi sudah, tapi hasilnya nol, job. Tapi ketika kita demo atau nanti video minta ke Pak Prabowo, mudah-mudahan, betul nggak? Ya namanya ikhtiar ya Bu ya. Ya kita tidak bisa seperti dulu lah, pegawai seperti luar biasa, ya kan? Tapi hanya cara ini tidak capek ya. Nanti saya ngomong di depan, teman-teman ikut, semangat semuanya, kita setuju semuanya gitu kan. Dibuat ya. Siap ya Bu ya? Siap. Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengompori karena Pak Jamal butuh semangat dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena Pak Jamal Oke. tidak bisa apa kalau Ibu takut Oke. susah, gitu kan. Maju terus. 360 bukan angka kecil, itu besar buat pensiunan. Pasti. Ya termasuk menangis dalam hati, ya kan? Saya ngomong Yang apa tadi memilih bukan sekarang, yang bener. di- Pak Fendi, di- semuanya di- Pak Jamal mau ngomong apa yang milih? Coba, apa dibilang kebohong lagi waktu pegawai kan nggak mungkin berpensiun sama bohong, ya kan? Iya. Nah ini kan tanggung jawab kita. Tuh. Bagaimana panasnya coba? Jauh-jauh ke Sukatan, beneran nama istri mah dipotong 360. Pasti awalnya nggak percaya ininya. Tapi setelah ada video seperti ini tuh ada Pak Fendi, ada Pak Jamal, ada Pak Fendi menyampaikan itu, ya kan? Nah Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa perusahaan kita sedang terpuruk. Itu juga sebetulnya. Saya tidak bicara apa-apa lah, bahwa keterpurukan perusahaan itu bukan karena persaingan bisnis atau undang-undang monopoli pos ya, karena dulu ada monopoli pos ya, tapi dihapus. Bukan itu, tapi salah kelola Bapak Ibu Itu. sekalian. Terlalu Aku banyak nggak koruptor dimasukin di grup oleh perusahaan. Pak Jamal, gimana mau masuk? Ya, di pusat itu pusatnya biar keroknya. Bilang sama dia kebijakan. masukin dulu grup biar dikirim ini. Saya hanya menyampaikan, saya dengan Pak Effendi bergerak di serikat. Kenapa Pak Effendi tahu, saya tahu bahwa Masukin grup. manajer mengeluarkan 22 miliar menjelang pemilu. Iya. Kita tahu nggak di bawah? Kamu nggak tahu betul nggak? Teman-teman tahu nggak? Pak Harno pernah manajemen atasan saya dipecut, teman-teman sudah bekerja, ayo ngantar supaya kepercayaan pelanggan terpenuhi ya, supaya percaya sama kita. Terus teman-teman yang pernah di loket dipecut, suruh mencapai target. Ya, Betul betul. nggak? Betul. Ya di KP cabang target harus tercapai. Bu Eti pernah di KP cabang harus tercapai. Tapi apa yang didapatkan ketika itu tercapai? Tidak ada, di pusat kali bicenan, dibuang-buangin buat kebijakan yang nggak jelas. Itu belum lagi marak-marak. Bapak Ibu sekalian, ya kita sudah tahu lah marak di kantor pos, betul nggak? Betul. Ilustrasi kecil perlu saya sampaikan. Ini hanya gambaran bahwa ibu-ibu sudah tahu. Saya pernah di KPC Rawamangun, Bentar, di sekolahku dulu. Bumi Bekasi baru. Ya. Dulu pas ada sewa, apa namanya, habis sewanya, diperpanjang daripada 3 tahun. Ya. Cuma 5 juta, murah. Tapi yang punya harus tanda tangan 15 juta. Lebih sekali. Masukin dua-duanya Pak. Kali 3 tahun, berarti 30 juta. Kali berapa ribu kantor pos di Indonesia yang kontrak? Betul.
Cik ngasih goreng-gorengan terus. Oke, siap ya. Itu gambaran saja ya, gambaran saya bahwa perusahaan seperti itu. Baik, teman-teman kita langsung ke ini aja ya, ke mulai pergerakannya. Nanti kita bikin BB simulasi ya. Yang pertama semuanya berdiri, semua berdiri. Ya, semua berdiri. Kita video. Mungkin ada masukan, ada saran. Maaf ya, mudah-mudahan di bulan ini kan kita dipotong ini semua ini sampai bulan ini tuh kan seluruh Indonesia itu sekitar 4,5 miliar. Wih. Buat apa itu? Uangnya itu direksi. Mudah-mudahan adanya ini seluruh Indonesia bukan lokasi aja. Ini kan seluruh Indonesia tuh. Parah ya. Ntar urusan saya kirim ke grup nasional, Mafia banget. grup silaturahim Bandung, terus itu ditampung semua. Ini gejolaknya apa? Nah, mudah-mudahan itu uang yang terkumpul itu, kalau kita udah ramai begini, mudah-mudahan dikembalikan lagi. 4,5 miliar seluruh 22.000 pensiunan kita seluruh Indonesia. Kemarin udah di total sekitar 4,5 miliar Kan lebih. gimana? Ya, uang kita Tindakan pensiunan selanjutnya gimana? uang kita digorok, kita pensiunan digorok. Kalaupun PT Pos Pahit, Iya, kita udah demo, tapi tidak dikembalikan. Terus angka apa lagi harus kita masa lakukan? kita udah begini masih dihina lagi. Makanya itu, mudah-mudahan ini yang tadi Pak Hadi bilang kita mau untuk ini kantor konsultasi di Bandung mungkin ini udah masuk semua di saya. Yang pakai hitam, pita hitam di Bandung itu semua di Bandung mulai ini. Jadi ini untuk seluruh Indonesia. Makanya kita ntar nunggu komando dari Bandung kapan untuk demo nasional kita berangkat. Siap. Ya, saya itu karena ini juga kan hari Jumat. Ya. Nah, kita untuk lagi sih dulu. Ya, untuk kalau saya langsung kirim ke nasional, langsung ke silaturahim, langsung ke dirut supaya tahu ini loh Bekasi begini. Kalau di pusat semua bukan Bekasi aja, semua seluruh Indonesia. Supaya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada yang mau beri? Pegang. Bicara?